Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fatani Diaur Rahman dengan NIM 12201193210. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas magang 1 di SMKN 1 Udanawu, Blitar. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Apa saja materinya? Kita simak video penjelasan berikut. Iman kepada kitab-kitab suci Allah. Dalam pengertian, iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan, maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi-nabinya, serta kitab yaitu Al-Quran dan lain sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, ada prinsip rukun iman. Apa saja itu? Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, maupun iman kepada qada dan qadar. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab suci Allah. Definisi secara etimologi atau bahasa kitab dalam bahasa Arab yaitu kitabun, atau dalam bentuk jamak yaitu kutubun, yang berarti tulisan. Namun secara terminologi atau istilah, yang dimaksud dengan kitab adalah kitab suci berisi wahyu atau kalam ilahi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul terpilih. Adapun secara harfiah atau etimologi, kitab dimaknai beragam antara lain seperti menulis, tulisan, buku, dan lain sebagainya. Ada 4 kitab yang perlu kita imani dan kita ketahui. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Taurat. Yang pertama, kitab Taurat adalah berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang berarti instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen yaitu Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau dalam artian Alkitab. Dan orang-orang Nasrani atau Kristen menyebut kitab Taurat adalah sebagai perjanjian lama. Nah, kitab Taurat dikenal sebagai 10 hukum atau 10 firman. Dalam sejarahnya yaitu ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk melakukan ibadah di sana, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu
mewahyukan kepada Nabi Musa dengan asas-asas seperti hukum, asas-asas keyakinan, dan asas-asas kebaktian atau syariah. Apa itu isi ajaran pokok kitab Taurat? Yang pertama adalah tiada Tuhan selain Allah. Kedua, jangan menyembah berhala. Ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, sucikan hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Kemudian hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Dalam ada cerita bahwa ketika ada suatu kaum yang mencari nafkah dan tidak mensucikan hari Sabtu, disebutkan dalam cerita bahwa mereka mengabaikan ibadah dalam hari Sabtu, yaitu hari suci umat Yahudi pada saat itu. Kemudian suatu kaum itu oleh Allah Subhanahu wa taala diubah menjadi monyet rupanya. Oleh karena itu itulah pentingnya menghormati hari suci. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimro yang berarti lagu atau musik, zamir, dan mizmor atau mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar, yaitu nyanyian atau nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusan yang bernama Nabi Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyanyian yang disanjungkan Nabi Daud alaihissalam secara garis besar adalah nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur. Nah, apa saja nyanyian atau lantunan itu? Yaitu yang pertama yaitu nyanyian untuk memuja Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan atau sebagai ucapan puji syukur. Kemudian yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa yang memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerangan bagi manusia. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Dalam beberapa pendapat bahwa kitab Taurat dan kitab Injil sudah banyak berubah karena ulah umatnya sendiri. Jadi sangat sulit dicari apa isi dari kitab Taurat dan Injil tersebut, karena konon katanya sudah diubah oleh umat yang tidak bertanggung jawab.
atau mungkin beberapa oknum saja gitu. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Arab yaitu qoro'a, yang berarti bacaan. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Surat pertama dalam Al-Quran yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 2-3 tahun, atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Nah, dalam ajaran Islam kita tentu mengenal apa itu Al-Quran, apalagi rata-rata atau sebagian besar umat muslim pasti di rumahnya ada Al-Quran. Nah, namun apa saja sih isi dari Al-Quran itu? Nah, ajaran pokok atau isi pokok Al-Quran yaitu yang pertama adalah 1. Akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Kemudian muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Yang kelima yaitu kisah atau cerita Nabi dan Rasul atau orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Kemudian yang keenam yaitu semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, dalam Al-Quran pun juga dibedakan menjadi 2, yaitu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah yaitu atau surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan saat periode Mekah. Kemudian surat Madaniyah yaitu surat yang diturunkan pada saat periode Madinah. Ya, demikian untuk materi hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.